Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Idul Fitri, kembali suci dengan menjaga salat dan amanah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan menyelesaikan Ramadan sebulan penuh. Kita belajar menahan lapar, haus, emosi, dan juga ego. Hari ini kita berdiri di hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Namun pertanyaannya sederhana, menang dari apa? Menang bukan dari makanan, bukan dari rasa rindu minum es teh di siang hari, tapi menang dari hawa nafsu dan diri sendiri. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW berpesan, jagalah sholat dan jagalah amanah. Hadis riwayat Abu Daud. Dua hal ini bukan pesan kecil, ini pesan terakhir, artinya sangat penting. Seolah Rasulullah ingin mengatakan, kalau kalian ingin tetap selamat setelah aku tiada, pegang dua ini erat-erat. Allah berfirman dalam Hurais surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan tetangga. Ayat ini luar biasa. Setelah perintah menyembah Allah, langsung disambut dengan perintah berbuat baik kepada sesama. Artinya apa? Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan manusia. Ramadan menguatkan hubungan kita dengan Allah, Idul Fitri menguatkan hubungan kita dengan sesama. Maka tidak cukup hanya dengan rajin ibadah, tapi juga harus memperbaiki sikap, lebih lembut kepada orang tua, lebih peduli kepada yang membutuhkan, lebih jujur dalam pergaulan, lebih menjaga lisan. Kalau setelah Ramadan kita masih mudah menyakitin orang, berarti ada yang belum selesai dengan puasanya. Ramadan membuat masjid penuh, sholat berjamaah ramai, taraweh semangat, tadarus jalan terus. Pertanyaannya, setelah Ramadan selesai, apakah semangat itu ikut selesai? Sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya kokoh, bangunannya kuat, kalau sholatnya mulai ditinggalkan,
pelan-pelan iman ikut goyah. Idul Fitri adalah awal pembuktian. Apakah kita tetap bangun sahur? Apakah kita tetap menjaga sholat tepat waktu? Apakah kita tetap mendekatkan ke masjid atau bahkan menjauh? Karena kemenangan sejatinya bukan bertahan 30 hari, tapi konsisten sepanjang tahun. Orang yang benar-benar kembali suci adalah orang yang menjaga sholatnya bukan karena suasana Ramadan, tapi karena cinta kepada Allah. Rasulullah menyandingkan sholat dengan amanah. Ini bukan kebetulan. Amanah itu luas sekali. Amanah sebagai anak, contohnya menghormati dan menghargai orang tua, membahagiakan. Amanah sebagai pelajar, contohnya belajar sungguh-sungguh, tidak menyontek. Amanah sebagai pekerja, contohnya jujur dan bertanggung jawab. Amanah sebagai pemimpin, contohnya adil dan tidak zalim. Orang yang kembali fitrah bukan hanya rajin ibadah, tetapi juga bisa dipercaya. Hari ini kita saling memaafkan, tapi setelah ini kita harus membuktikan bahwa kita memang berubah. Jangan sampai Ramadan membuat kita terlihat baik, tapi setelah itu kembali lalai. Amanah itu ujian setiap hari, dan orang juga menjaga amanah adalah orang yang menjaga harga dirinya di hadapan Allah. Idul Fitri bukan garis akhir, tapi ini garis awal. Ramadan adalah madrasah, Idul Fitri adalah kelulusannya. Tapi kelulusan bukan berarti selesai belajar, justru dimulai prakteknya. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik. Sholat lebih terjaga, lisan lebih dijaga, amanah lebih diperkuat, hubungan dengan sesama lebih baik. Semoga Allah menerima ibadah baik kita dengan kita benar-benar menjaga hamba yang kembali suci, bukan hanya sekedar memakai pakaian baru. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqurna.